Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmatur ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Mahfud MD yang menjawab dalam tanda kutip ancaman ya dari HT atau Haritanu soal ASO atau analog switch off ya, bukan ASO ya. Jangan mencari masalah hukum ya, dan ini memang terkait masalah TV digital yang masih ibaratnya dalam tanda kutip tarik menarik gitu ya. Salah satu menerima ada pro dan kontra dalam masalah analog switch off ini gitu ya. Dan yang kita pertanyakan ya, dalam ini kok tidak ada ya manuver dalam untuk leading sektor, yaitu Menkominfo ya, yang seharusnya menangani kasus ini atau menangani gugatan ini gitu ya, yang seharusnya menjadi the leading sektor ya, mengurusi kasus-kasus atau pro kontra terhadap ASO ini, analog switch off. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas. Mahfud MD, Mahfud jawab HT soal ASO, jangan mencari masalah hukum. Jakarta, CNN Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD memperingatkan pemilik MNC Group Haritanu Sudibyo untuk tak mencari masalah hukum terkait kebijakan migrasi TV analog ke TV digital atau analog switch off ASO ya. Menurut Mahfud, masyarakat pun sebenarnya tidak mempermasalahkan soal kebijakan yang diambil pemerintah. Gimana sih masyarakatnya tidak ribut? Kok sebagian pemilik TV yang ribut? Kita ini pro rakyat kok. Ayolah bekerja sama untuk kepentingan rakyat saja, tak usah menggaruk-garuk kulit yang tidak gatal. Jangan mencari-cari masalah hukum untuk menyalahkan, karena kalau mau mencari-cari saya bisa dapat duluan, kata Mahfud seperti dikutip dari Detik.com Sabtu 5 November. Sebelumnya dalam siaran persnya, MNC Group mengatakan kebijakan ASO ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18/2020, di mana dalam salah satu petitum menyatakan secara tegas untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut keterangan MNC itu. Selain itu, pihak MNC juga menyebut ada masalah dualisme dalam pelaksanaan ASO, yakni ASO yang dilakukan hanya di Jabodetabek dan tidak serentak secara nasional. Meskipun kami tetap tunduk dan taat atas permintaan dari Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, tetapi demi untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, kami akan mengajukan tuntutan secara perdata dan atau pidana sesuai hukum yang berlaku, kata MNC Group. Sementara itu, lewat sebuah utas, pemilik MNC Group Haritanu Sudibyo mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah ini. Harap pemirsa Jabodetabek yang menggunakan TV analog bersabar, karena kami akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah ini, kata dia. Ya, sobat sekalian, jadi masih ada hal-hal yang pro dan kontra ya, saling tarik ulur. Tapi sebenarnya untuk ASO sendiri atau analog switch off sudah dilakukan ya di Jabodetabek ya, dan memang permasalahannya saat ini ya, sesuai yang disampaikan itu masih di Jabodetabek, bukan secara nasional ya. Yang disampaikan oleh pemilik MNC Group yaitu Haritanu Sudibyo, yang merupakan bos dari MNC Group ya. Ada RCTI ya, kemudian MNC TV, News, dan juga GTV ya, Global TV ya. Jadi memang sesuai yang disampaikan juga oleh mantan Menko Info yaitu Tifalur Sembiring ya, kita harus fair lah protes dari Tanu Sudibyo ini ya, misalkan rakus atau arogan ya, sesuai dengan yang ada di Twitternya ya, sesuai yang diberitakan di media bahwasanya sudah saatnya berubah untuk dari analog ke migrasi dari analog ke digital ya. Jadi kalau dari segi keefektifan dan juga kemanfaatan, ini sesuai yang disampaikan ini lebih murah dan lebih maju atau mempunyai teknologi lebih tinggi gitu ya.
Meskipun dalam segi investasi memang harus mengeluarkan kocek lebih ya untuk membeli set top box dan juga anten kalau nggak salah ya. Jadi total 300.000. Jadi memang kedepannya ya harus keluar uang dulu ya. Tetapi efek dari migrasi dari analog ke digital ini ya kita bisa lihat sendiri ya. Ini lebih murah dan kemudian juga lebih cerah, dan konon katanya ya, karena saya juga bukan penggemar televisi juga ya, sudah dan kebanyakan kita rata-rata ya sudah off TV ya, atau sudah out of TV ya, sudah tidak menikmati tayangan TV lagi, tetapi lebih kepada media sosial ya. Kayak tayangan yang untuk informasi ya lebih banyak condong ke YouTube ya, ataupun untuk informasi mungkin dari web untuk pemberitaan online ya. Jadi memang lebih murah ya, gambarnya lebih lebih cerah, tidak semut ya, banyak semut, dan juga banyak juga ada tambahan saluran ya. Nah, jadi memang secara paradigma ya, ini adalah kebijakan yang dalam satu sisi memang ya untuk mengubah hal yang sudah existing itu memang akan ada sedikit ekses gitu ya, seperti saat ini ya, mengubah kebiasaan yang sudah lama ya dari analog ke digital. Dan kita ketahui analog itu kan sejak dulu ya, sejak zaman ada TV pertama yaitu TVRI hingga saat ini itu masih analog berapa tahun gitu ya. Dan juga yang disampaikan oleh mantan Menko Info yaitu Tifal Sembiring ya, sebenarnya ini kebijakan sudah lama gitu ya, dari zamannya Pak Tifatul Sembiring, kemudian Rudiantara ya, hingga saat ini baru bisa terlaksana ya. Jadi memang momennya itu ketika untuk mempertegas dengan dasar hukum Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Tetapi sebelumnya untuk kebijakan migrasi dari analog ke analog ke digital ya, itu sudah lama. Dan kata Tifatul Sembiring ini memang halangannya itu adalah TV swasta gitu ya, TV swasta yang kemungkinan ya banyak sekali halangan-halangan, baik itu dari segi regulasi ya, ataupun kebijakan-kebijakan yang terlihat sulit ya, dan baru bisa sekarang terlaksana untuk benar-benar menjalankan ya untuk menjalankan ya kebijakan migrasi dari analog ke digital. Dan memang untuk benar-benar bisa jalan ya kebijakan itu ya, karena memang motifnya jelas ya, kalau kita harapkan ini adalah benar-benar kebijakan yang pro rakyat ya, karena memang mayoritas dari kita termasuk saya tidak lagi melihat tayangan televisi ya, tetapi cenderung untuk mendapatkan informasi dan hiburan itu ya dari tayangan YouTube ya. Untuk pemberitaan ya bisa dari web ya. Ya kita harapkan ini adalah kebijakan yang benar-benar pro rakyat ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya pemberitaan ya untuk sosialisasi ini sudah hampir setahun gitu ya, hampir setahun untuk sosialisasi migrasi dari analog ke digital gitu ya. Jadi memang kelihatannya ya dengan adanya rame-rame seperti ini dari bos MNC yaitu Haritanu ini, kelihatannya ini baru-baru sekarang ya, padahal ini sudah lama ada sosialisasi ya. Seharusnya kemungkinan ya pada waktu dulu itu susah dijalankan karena tidak ada ketegasan gitu ya, kan seperti itu ya. Kemudian sekarang bisa terlaksana karena ada ketegasan ya. Dan memang sama seperti yang saya analogikan ya, untuk kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya merubah mainstream seperti ini pasti akan ada hal yang tidak nyaman di awal ya. Tapi ingat ya, nanti ketika sudah tahu bahwasanya teknologi lebih baik adalah digital ya, sedikit demi sedikit orang itu akan beradaptasi gitu ya. Sama seperti ya konversi dari minyak tanah ke gas gitu ya. Dulu kan masih banyak masih banyak minyak tanah yang dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak di kompor gitu ya. Nah ketika ada konversi dari minyak tanah ke gas ya, pasti itulah merubah kebiasaan ya, merubah mainstream atau merubah sesuatu yang eksis, sesuatu yang sudah lama dipakai tiba-tiba berubah kepada hal yang baru. Nah ini memang perlu waktu dan proses ya. Nah
Nah, bagaimana untuk kebijakan gas, konversi gas? Akhirnya kan masyarakat bisa menerima gitu ya. Dan memang itu juga karena ketika itu ya juga ada manajemen yang bagus juga ya untuk pemerintah yang mengkonversi itu agar tetap mempertahankan, dan juga produksinya kita ketahui gas itu lebih bersih kan, lebih bersih ya. Kemudian kuota ataupun cadangan gas yang ada di negeri ini juga lebih banyak daripada minyak tanah gitu ya. Dan saat ini ya kita menikmati ya, dan untuk konversi dari minyak tanah ke gas itu, kalau ditanya lagi ya bagaimana kalau kita ya memilih antara minyak tanah dan minyak tanah dan gas, tentu saja kita ya pasti ya dengan merasakan kayak banyak manfaat dari gas ini lebih condong ke gas gitu. Jadi ini kebijakan yang harus memang perlu waktu gitu ya. Dari segi rakyat ya, dari segi komentar-komentar dari warganet tidak ada gitu ya yang protes yang sifatnya signifikan. Pasti ada ya, tetapi yang tidak signifikan ya. Dan memang yang paling mengganggu dalam hal ini ya, terganggu kepentingannya tentu saja bos MNC Group yang menguasai mayoritas media, dan ini yang harus kita koreksi gitu ya. Dengan adanya digital ini kan nanti ada pemerataan untuk kue iklan ya, tidak hanya didominasi oleh satu atau segelintir orang atau yang kita sebut sebagai oligarki yang terus mendominasi gitu ya. Dengan adanya digital kan nanti akan ada channel-channel atau televisi-televisi yang baru ya, saluran televisi baru yang mempunyai posisi ataupun peluang yang sama untuk mengembangkan diri gitu ya. Jadi tidak didominasi oleh segelintir orang kapitalis yang terus menginginkan ya kue keuntungan dari cuan dari iklan itu ya hanya didominasi oleh satu kelompok atau satu oligarki itu sendiri. Nah, pun juga misalnya ya kita tidak bisa menafikan bahwasanya setiap perkembangan zaman atau teknologi manusia itu pasti akan berubah ya, tidak akan terus-menerus tetap dalam satu kondisi atau keadaan ya. Sama seperti yang tadi ya, kalau kita melihat kalau di luar itu ya sudah digital semua gitu ya. Jadi tidak harus kita itu langganan internet ataupun parabola ya, tetapi cukup untuk set-top box itu yang disampaikan, dan itu sudah ada poskonya katanya, kata Pak Mahfud itu, untuk mengakomodasi mereka yang belum siap terhadap migrasi dari analog ke digital ya. Nah, kemudian kita memang tidak bisa melawan kemajuan teknologi ya. Apapun yang kita lihat dan kita pandang itu mempunyai banyak manfaat dan manfaatnya banyak dan cocok untuk kebutuhan hidup manusia, itu mau tidak mau ya, suka atau tidak suka itu pasti akan menjadi preferensi ya rakyat itu untuk dipakai gitu ya. Pun juga untuk migrasi dari analog ke digital ya, kita memang belum banyak ya melihat itu menjadi suatu kemanfaatan ya, tetapi nanti seiring dengan waktu ya, masyarakat itu akan beradaptasi dan menikmati bahwasanya dan bisa memilih ya mana yang lebih baik ya. Nah, ini kan tergantung dari waktu gitu ya, karena kalau saya melihat memang untuk teknologi yang lebih digital ini yang lebih maju gitu. Jadi why not gitu ya, kalaupun nanti dari segi mayoritas warganet masih terlihat keberatan ya kita pilih saja alternatif yang lain gitu ya untuk mencari informasi dan hiburan gitu ya, kan tidak harus melalui TV ya, kita bisa cari informasi dan hiburan itu lewat tayangan YouTube atau hal-hal yang lain ya. Dan kalau kita kecenderungan sekarang kan orang lebih cenderung kepada HP atau smartphone gitu ya, yang sekarang menjadi ataupun menghiasi kesibukan hari-hari setiap dari kita kan. Dan ya itulah ya, itu yang harus kita sadari bahwasanya kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi ya, dan teknologi tentu saja tujuan utama nantinya adalah mempermudah aktivitas manusia gitu ya.
Dengan adanya digital ya, kemungkinan nanti beberapa tahun yang depan ya, 5 tahun atau 10 tahun ya, akan ada perkembangan baru ya. Kemungkinan memang kedepannya kemungkinan ya, ini televisi itu tidak akan ataupun akan hilang ya, karena berpikir bahwasanya manusia sekarang lebih mobile, dan sekarang yang masih bisa memfasilitasi atau mengakomodasi mobilitas manusia yaitu media yang sifatnya mobile juga, yaitu smartphone ya, dan juga tayangan tangannya yang sifatnya digital ya, yang lebih murah dan mempunyai banyak preferensi ataupun pilihan-pilihan. Baik, itu ya kita tunggu saja kelanjutannya, apakah benar-benar HT itu yang sesuai yang diberitakan akan benar-benar akan melakukan gugatan ya, yang sifatnya untuk menggugat ya, ataupun kalau kita melihat posisi Pak Mahfud yang lebih dominan ya, karena berkuasa dan mempunyai ya pengalaman dan juga cara-cara untuk mengcounter ya gugatan dari Haritano gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.